Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, dan dijauhkan dari segala macam wabah yang melanda negeri kita ini. Kali ini Abah kembali akan berkisah. Kisah tentang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, setelah bersembunyi di dalam Gua Thur selama 3 hari 3 malam, pada tengah malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Rasulullah dipandu oleh seorang penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraikid. Juga ikut serta bersama rombongan Rasulullah Amir bin Fuhairah. Jadi ada Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraikid dan Amir bin Fuhairah. Mereka berjalan menyusuri padang pasir untuk menuju kota Madinah. Nah, sahabat-sahabat Abah yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah beserta rombongan dalam perjalanan hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Peristiwanya apa saja? Kisah yang pertama, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menceritakan bahwa mereka melakukan perjalanan non-stop semalaman sampai tengah hari. Bayangkan, semalaman berjalan sampai tengah hari. Jalanannya sepi, tidak ada satu orang pun yang lewat, dan begitu lenggang sampai mereka menemukan sebuah batu yang sangat besar. Matahari memancar terik sehingga membentuk bayang-bayang di sisi lain batu, dan disitulah Rasulullah, Abu Bakar beserta rombongan beristirahat di bawah bayang-bayang batu. Abu Bakar Siddiq membersihkan tanah, meratakan tanah dengan tangannya, kemudian meminta Rasulullah untuk beristirahat. Ketika Rasulullah sedang beristirahat, datanglah seorang pengembala kambing. Abu Bakar berkata, "Wahai pengembala kambing, engkau ini pengembala milik siapa?" "Saya milik seseorang dari penduduk Madinah, tuanku." "Oh, apakah di antara domba-dombamu ini ada yang susunya dapat diperah?" Oh, ada tuan, ada." "Apakah engkau mau memerahkannya untuk kami?" "Bisa tuan, tunggu sebentar, akan saya perahkan." Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan rombongan yang lain merasa puas meminum susu dari penggembala tadi, maka mereka pun melakukan perjalanan menuju ke Madinah. Kisah yang kedua, Sayyidina Abu Bakar ini mempunyai kebiasaan membonceng pada unta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang menjumpai mereka selalu bertanya kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar ini terlihat lebih tua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya,
Wahai Abu Bakar, siapa yang bersamamu itu? Maka Abu Bakar menjawab, Ini adalah penunjuk jalan. orang-orang mengira bahwa Rasulullah adalah penunjuk jalan dalam arti yang sebenarnya. Padahal yang dimaksud Abu Bakar adalah Rasulullah adalah penunjuk jalan kebenaran. Sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, kisah yang ketiga. Pada suatu ketika Suraqah beserta teman-temannya sedang duduk-duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Mudlij. Nah, ini adalah kaumnya Suraqah. Si laki-laki ini pun menghampiri Suraqah. Dengan tergesa-gesa dia berkata, Suraqah, 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 wahai Suraqah, sungguh tadi aku melihat ada beberapa orang sedang melakukan perjalanan di daerah pesisir. Aku sangat yakin bahwa itu adalah Muhammad beserta sahabat-sahabatnya Suraqah. Ya, itu pasti Muhammad berserta para sahabatnya. Oh bukan, itu bukan mereka. Itu hanyalah orang-orang kita juga yang hendak pergi tanpa sepengetahuan kita. Bukan, itu bukan Muhammad. Namun Suraqah bin Naufal ini sebenarnya orang yang cerdik. Perlahan-lahan dia meninggalkan pertemuan dengan teman-temannya. Dia pulang ke rumahnya, kemudian meminta kepada pembantunya untuk mengeluarkan kuda melalui pintu belakang. Dia pun meminta kepada pembantunya untuk menunggunya di belakang bukit sampai dia datang. Dan ketika datang, Suraqah sudah membawa tombak dan juga panah. Kemudian dia segera memacu kudanya kencang-kencang. Wah, mengejar Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi teman-teman, ketika sudah dekat dengan rombongan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba kuda Suraqah terjungkal, tersungkur, jatuh. Bah! Suraqah pun terjatuh. Suraqah kembali bangkit, mengambil panah dan anak panahnya lalu membidikkan kepada Rasulullah. Tapi dia ragu karena jaraknya masih terlalu jauh. Bangkit lagi Suraqah, menaiki kudanya lagi, mengejar kembali Rasulullah. Kuda milik Suraqah kembali tersungkur, terbenam ke dalam pasir sedalam selutut. Suraqah kembali terjungkal. Dia bangkit lagi meraih panahnya. Tapi ketika Suraqah membidikkan anak panahnya ke arah Rasulullah, tiba-tiba datang angin kencang yang menerbangkan pasir-pasir menerpa wajahnya. Suraqah pun gagal kembali membidikkan anak panahnya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu butiran-butiran pasir yang berterbangan hilang dari hadapannya, kini yang tampak di hadapannya adalah Rasulullah beserta rombongannya. Tertunduk Suraqah, malu, geram, marah karena dia merasa kalah. Maka Suraqah berkata, Ampuni aku, ampuni aku. Kukabarkan kepadamu bahwa kaummu, kaum Quraisy, telah menawarkan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang dapat menemukanmu. Untuk itulah aku mengejarmu dengan mengharapkan imbalan itu.
Namun sekarang, ampunilah aku. Ampunilah aku. Aku akan memberikan perbekalan yang banyak dan harta yang berlimpah untuk kalian, agar kalian mau memaafkan aku. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menerima apapun yang ditawarkan oleh Suraqah. Beliau hanya berkata kepada Suraqah agar merahasiakan perjalanan mereka. Demikianlah sahabat-sahabat Abah yang luar biasa, pertolongan Allah melindungi kekasihnya dalam perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah. Dan Suraqah kembali kepada kaumnya sambil berkata, aku tidak mendapatkan kabar apa-apa tentang mereka. Sudahlah, lebih baik kalian diam saja di sini. Percuma, tidak ada kabar tentang mereka. Begitulah Suraqah. Pagi harinya dia bersemangat untuk mencari dan menangkap Rasulullah. Sore harinya dia menjadi orang yang menjaga Rasulullah. Sahabat-sahabat Abah yang hebat, masih banyak peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian lain sepanjang perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Abah akan mengkisahkannya pada waktu yang lain. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di suatu tempat yang bernama Quba. Nah, di tempat ini Rasulullah diriwayatkan tinggal selama 4 hari, kemudian bertemu dengan Sayyidina Ali yang menyusul beliau dan membangun sebuah masjid di Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama para sahabatnya di masjid tersebut. Dari Quba, Rasulullah langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Rupanya di Madinah para penduduk sudah menanti kedatangan beliau. Semua berbaris di tanah lapang, di jalan-jalan, menyambut dengan puji-pujian dan kalimat-kalimat suci. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba الشكر علينا مدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا Dan semenjak saat itu kota Yastrib dikenal dengan nama Madinatur Rasul atau sekarang disingkat dengan Madinah. Sahabat-sahabat Abah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu yang bisa Abah kisahkan saat ini. Lain waktu insya Allah akan kita lanjutkan dengan kisah-kisah yang lainnya.
Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.